Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Atika dengan NIM 19050974019 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dari angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan juga mensimulasikan mengenai jaringan komputer. Untuk simulasinya saya menggunakan Cisco Packet Tracer dengan konsep membangun jaringan sebuah lab komputer. Packet Tracer adalah simulasi visual lintas platform yang dirancang oleh Cisco System yang memungkinkan pengguna membuat topologi jaringan dan meniru jaringan komputer modern. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan konfigurasi router dan saklar. Cisco menggunakan antarmuka berbasis perintah yang disimulasikan. Packet Tracer memanfaatkan antarmuka pengguna reset dan lepas, memungkinkan pengguna untuk menambah dan menghapus perangkat jaringan yang disimulasikan sesuai keinginan mereka. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat private maupun public. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa data, kata sandi, yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource, data, program, peripheral komputer. Yang kedua, jaringan komputer, media komunikasi efektif dan multimedia. Dan yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Selanjutnya, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Dan yang terakhir, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Lalu ada jenis-jenis pada jaringan komputer. Yang pertama berdasarkan pola pengoperasian. Jaringan client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan data yang dilayani. Lalu ada jaringan peer-to-peer, yaitu kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi berbagai data atau sharing dan memakai sumber daya resource komputer lain seolah itu komputer sendiri. Selanjutnya berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari LAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini adalah jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota, antara pabrik atau instansi, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Lalu ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara.
atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Lalu selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama, Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Pada sebuah network, biasanya media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi pada wire network. Ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Lalu yang terakhir ada wireless, yaitu tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Baik, lalu kita langsung saja masuk ke topologi. Kita membuat skema seperti pada gambar ini. Ada ini switch, PT switch. Lalu ada satu router. Lalu ada server PT. Lalu ada 10 PC. Nah, untuk switch ini kita ambil di sini. Switch, lalu ini. Switch PT. Yang ini. Untuk switch-nya ini kita menggunakan yang 2960. Karena kita membutuhkan banyak port, jadi kita menggunakan switch yang 2960. Untuk server, kita ambil ini. Ini server. Lalu untuk PC, kita menggunakan PC yang ini. Ada 10 PC. Kalau untuk router, kita menggunakan PT router ini. Lalu langkah yang pertama yaitu jika sudah dibuat topologi seperti yang diinginkan, kita langsung saja masuk untuk melakukan konfigurasi pada server. Oke, kita masuk ke server. Lalu ke desktop untuk pertama, lalu IP. Lah, ini di sini kita masukkan IP-nya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya memasukkan IP-nya 192.168.19.20. Untuk subnet max 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.19.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.19.2. Jika sudah kita tutup, lalu langkah selanjutnya kita tetap ke server, mohon maaf. Lalu kita masuk ke service untuk DHCP. Nah, untuk ini kita on kan. Mohon maaf, sebentar. Oke, seperti ini. Jika masih off, kita on kan. Lalu untuk full name-nya tetap saja jangan diubah. Untuk default gateway-nya 192.168.19.1. Untuk DNS server kita masukkan 192.168.19.20. Untuk
Start. Untuk ini, start IP, kita masukkan 19.100. Untuk ini tetap 255.255.255.0. Untuk maksimum numbernya 156. Untuk TFTP servernya 0.0.0.0. Untuk WLC addressnya 0.0.0.0. Jangan lupa untuk di save. Ini sudah masuk, lalu bisa kita close. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke PC. Nah, ini PC kita masuk ke IP address, IP configuration, yang tadinya static ubah menjadi DHCP. Nah, nanti di sini akan muncul, otomatis muncul IP address-nya di sini 192.168.19.101. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya ini 192.168.1.19.1. Untuk DNS servernya 192.168.19.20. Oke, jika sudah kita tutup, lalu kita masuk ke PC 2. Sebelumnya ini kita atur dulu ya PC-nya biar tidak berantakan. Ini PC 8, 9, ini PC 2, ini PC 3, mohon maaf. Oke, seperti ini. Biar tidak rancu ya dilihatnya. Oke, seperti ini. Tadi PC 1, sekarang ke PC 2. Masuk ke configure. Nah, ini yang tadinya statik, jangan lupa diubah untuk DHCP dan kita tunggu sampai muncul seperti ini. IP address-nya 192.168.19.101. Subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.19.1. DNS servernya 192.168.19.20. Jika sudah, kita tutup, kita masuk ke PC 3. Lakukan hal yang sama. Jika masih statik, kita ubah ke DHCP. Lalu di sini akan muncul dengan otomatis untuk IP address-nya, lalu subnet max, default gateway, dan juga DNS-nya. Jika sudah, bisa ditutup dan lanjut ke PC 4. Lakukan hal yang sama. Jika masih statis, ubah ke DHCP sampai muncul ini IP address, subnet max, default gateway, dan juga DNS. Kita tutup lalu ke PC kelima. Ini statik, lalu kita ubah ke DHCP. IP address, subnet max, default gateway, dan juga DNS sudah terisi. Kita tutup, kita cek ke PC 6. Kita buka. Nah, ini sudah muncul IP address, lalu DNS-nya, default gateway, dan juga subnet max. Untuk PC 7, kita lakukan hal yang sama juga seperti tadi. Nah, ini sampai muncul IP address 106, subnet max .0, defaultnya 19.1, DNS servernya 19.20. Untuk PC 8, lakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Tunggu sampai muncul, lalu bisa ditutup. Ke PC 9. Ini sudah muncul. Lalu ke PC yang terakhir. Oke, sudah muncul. Lalu kita konfigurasi untuk routernya.
Untuk router kita masuk ke CLI. Di sini ketikkan no, lalu enable, lalu configure terminal, lalu interface FA. Kita lihat dulu portnya. Nah, ini 0.0 ya. Untuk portnya kita menggunakan 0.0. FA ini 0/0. Lalu kita masukkan IP address 192.168.19.20. Jangan lupa masukkan subnet mask juga 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu masukkan exit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan write untuk membaca agar bisa terbaca. Lalu jika sudah building configuration-nya sudah oke, lalu exit. Nah, sudah. Setelah itu ditutup. Kita tunggu dulu ini sampai berwarna hijau. Nah, jika sudah berwarna hijau, kita bisa melakukan cek ini menggunakan message ke PC1. Nah, di pojok sini sudah tertera successful. Kita coba ke PC10. Successful. Kita coba dari PC5 ke PC8. Successful. Lalu PC3 ke PC5. Successful. Ya, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari saya dan praktikum yang secara sederhana sekali. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf bila ada salah dalam melakukan praktikum dan mengkonfigurasi topologi ini. Saya mohon maaf. Mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.